Saudara-saudara, para pemirsa video ini, saya akan melanjutkan tentang pembicaraan kita atau kajian kita tentang riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bahwa kejayaan dan kebesaran atau kekayaan dan kebesaran Nabi Sulaiman tidak membuatnya beliau sombong. Maka pada zaman sekarang ini, para pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Para petani yang sukses berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Para pejabat tinggi yang memegang kekuasaan berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Para ulama yang memimpin umat secara non formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, haza min fadli rabbi. Seluruhnya ini, seluruh kekuasaan dan kejayaanku, semua ini adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi orang yang bersyukur karenanya atau malah menjadi ingkar karenanya? Apa keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam? Ada beberapa keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertama, beliau cerdik, cerdas dan bijaksana, dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada orang yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki Nabi Sulaiman nampak dari beberapa kisah yang dihadapi. Pertama, pada saat beliau berumur 11 tahun, waktu itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Dawud alaihissalam. Datang seorang petani bawa sawah, ladang, binatang-binatang ternak miliknya habis dimakan binatang ternak milik tetangga sebelahnya. Atas kejadian itu, para petani tadi mengajukan keadilan kepada Nabi Dawud alaihissalam, dan petani itu meminta agar binatang ternak milik pengembala itu diberikan seluruhnya kepada si petani tadi. Tetapi Nabi Sulaiman mengajukan usul, ayah, kalau bisa jangan seluruhnya binatang-binatang ternak itu diberikan kepada si petani tadi. Alangkah baiknya kalau binatang-binatang ternak itu diberikan kepada si petani itu selama 1 tahun. Nanti setelah berkembang biak dan hasil susunya selama 1 tahun itu bisa dimanfaatkan oleh si petani tadi. Demikian, hal itu merupakan sebuah keputusan yang adil daripada yang tadi. Keputusan ini diterima baik oleh Nabi Dawud, oleh si petani tadi, dan oleh si gembala tadi. Bukti yang kedua, keistimewaan Nabi Sulaiman. Ada 2 orang ibu yang masing-masing meletakkan bayinya di salah satu tempat. Kemudian sedang asik mereka bekerja di ladang. Kemudian ada seekor serigala menerka salah seorang dari bayi tadi dan kemudian dibawanya. Tinggallah bayi itu seorang, dan kemudian mereka datang dan mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka datang mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan berebutlah kedua ibu itu tentang bayi itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya sudah ada sejak dahulu. Yang satu mengaku ini anaknya, yang satu lagi mengaku ini juga anaknya,
akhirnya mereka sama-sama ngotot, kemudian mereka mengadu kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, beginilah Bu, kalau ibu sama-sama ngotot, lebih baik anak ini akan saya belah dua, masing-masing ibu bawa sarang sepotong. Ibu yang satunya kelihatannya gembira dengan keputusan itu. Betul Sulaiman, belah dua saja bayi itu. Tetapi ibu yang satunya malah menangis, berurai air matanya, membasahi pipinya. Jangan Sulaiman, kalau anak itu kau belah dua, lebih baik kau berikan kepada ibu itu saja, yang mengaku itu saja, asalkan dia tetap hidup. Tidak tega saya melihat anak itu dibelah seperti itu, dibelah dua. Nabi Sulaiman berkata, ambillah anak ini Bu, karena ini memang benar anak ibu, karena sekejam-kejamnya seorang ibu tidak tega melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, sesungguhnya engkau adalah ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak dibelah dua engkau setuju. Ibu macam apa engkau anak dibelah dua setuju? Bukti yang ketiga, keistimewaan Nabi Sulaiman. Pada waktu beliau akan mengadakan jihad fisabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang belalang. Datang belalang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau melihat belalang nyumbang semut tertawa. Hai semut, hai belalang, Sulaiman kau berikan semut untuk apa sedemikian kecilnya? Liatin dong saya nyumbang kerbau, kata gajah. Nabi Sulaiman senyum dan kemudian berkata, pemberian itu adalah sesuai dengan kemampuan dari orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja, gajah besar sumbangannya pun besar. Kalau belalang nyumbang semut itu juga wajar, belalang kecil sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar kalau ada gajah nyumbang semut, ada belalang nyumbang kerbau. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ini merupakan suatu mukjizat, merupakan bimbingan wahyu dari Tuhan. Kecerdasan seorang rasul bukan merupakan hasil sekolahan tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, yang ini tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi manusia jangan mengambil dalih rasul aja tidak sekolah lalu ikut-ikutan nggak sekolah, ya goblok terus. Ini khusus rasul kok. Jikalau manusia biasa, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, dia harus belajar, ya lewat bangku sekolah, ya lewat teman bergaul, atau reading books, dengan hidup banyak membaca dalam kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdasan, nilai kecerdikan, nilai kecerdasan menjadi akan meningkat adanya. Demikian tentang kajian ini. Kita bisa melanjutkan tentang kajian berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.